Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok LA Lentera Aristoteles. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Gilang Permata. Nama saya Ikan Nurhayati. Nama saya Nina Ramdhani. Nama saya Siti Ruhbania. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas dari sekolah tentang virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja, walaupun dunia sedang tidak baik-baik saja. Oke, mungkin beberapa bulan terakhir ini sudah sering kita lihat, dengar, bahkan sudah sering kita baca tentang pemberitaan virus corona, baik di YouTube, Facebook. Virus corona itu berasal dari pasar hewan yang ada di Cina. Nama pasar hewan tersebut adalah Pasar Huana yang terdapat di kota Wuhan, Cina. Oke, virus corona itu terbagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, MERS, SARS, dan novel coronavirus. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, teman saya akan menjelaskan tentang virus corona tersebut. Nanti di sana saya dan rekan saya akan Q&A. Oke, untuk waktu, marilah kita panggil rekan saya, Dr. Rizka Gilang Permata. Hai Rizka. Hai Eka. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau kamu? Alhamdulillah aku baik juga. Bagaimana pekerjaanmu sekarang sudah menjadi sebagai dokter kamu? Ya alhamdulillah. Sekarang saya juga udah bekerja di salah satu rumah sakit di Amerika Serikat. Wow. Kalau kamu sekarang di mana? Saya sebagai dosen bahasa Arab di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Hebat sekali ya. Alhamdulillah. Kita kan waktu SMA kita itu punya harapan bersama, ingin sukses bersama. Ya iyalah, pastinya semua orang juga pengen sukses. Karena kebetulan kan kamu sebagai seorang dokter ya, dan sekarang itu sedang viral-viralnya tentang coronavirus atau COVID-19. Ya pasti kamu sudah sering mendengarnya ya di sana. Oke, saya mau bertanya beberapa pertanyaan kepada kamu. Apa sih yang dimaksud dengan virus corona? Memang coronavirus atau yang sekarang sedang booming-boomingnya ya, itu merupakan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Ya, penyakit ini sering disebut juga sebagai COVID-19, yang mana penyakit ini kalau kita terjangkit, penyakit ini akan menyerang sistem pernapasan, pneumonia, dan sesak akut. Menyebutkan bahwa virus yang baru-baru ini menyebar bentuknya seperti mahkota sehingga dinamakan virus corona, yang termasuk ke dalam virus yang sangat. Mengapa banyak yang beranggapan bahwa virus ini sangatlah berbahaya? Tentu saja kita bisa lihat sendiri di berita, di televisi atau dimanapun ya, bahwa virus ini itu jadi menjangkitnya itu tidak memandang usia, tidak memandang ras, agama, atau lansia, ibu hamil, anak-anak di bawah umur, terus bayi. Kita bisa mengambil contoh, misalkan Wakil Presiden Iran dan juga Menteri Perhubungan Indonesia itu bisa membuktikan bahwa yang siapa saja, bahkan pejabat tinggi sekalipun ya. Dan juga banyak kemarin saya melihat di berita-berita, di kabar berita itu, bahkan selebriti di negara lain pun banyak yang terjangkit. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana manusia bisa terinfeksi virus corona ini? Seperti yang kita ketahui, coronavirus disease ini atau COVID-19 ini merupakan virus yang terdapat pada hewan. Contohnya hewan kelelawar. Yang kita ketahui lagi, virus ini pertama teridentifikasi di Wuhan, tepatnya di pasar Wuhan, Cina. Sedangkan kan orang-orang di sana sering memperjualbelikan hewan tidak lazim. Contohnya kelelawar, tikus, ular, yang di dalam hewan-hewan tersebut terdapat virus corona ini. Sehingga ketika seseorang memakan hewan-hewan yang tidak lazim tersebut, yang mengandung virus-virus, contohnya virus corona ini,
otomatis orang yang memakainya akan tertular virus ini. Selanjutnya, kapankah virus ini pertama kali terdeteksi? Sebelum terdapat virus ini, coronavirus atau nCoV ini, sebelumnya pada tahun 2002 terdapat satu virus yang mana sama virus tersebut menyerang sistem pernapasan yang disebut Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Tetapi virus ini tidak seberbahaya virus yang sekarang. Oke, bisa dijelaskan apa sih gejala-gejalanya coronavirus ini? Gejala-gejala dari nCoV ini diantaranya sesak napas ya, terus pilek, batuknya tidak berdahak, terus yang disertai dengan demam tinggi. Jadi kalau misalkan kita menemukan atau kita sendiri yang mengalami kita batuk, jadi kita jangan pesimis dulu bahwa kita itu terjangkit virus corona. Karena kalau kita hanya mengalami satu gejala itu tidak termasuk di dalam virus. Penanganannya apabila kita sudah terjangkit virus corona. Jika kita sudah terjangkit virus corona atau kita sudah menemukan gejala-gejala di tubuh kita sudah merasakannya, kita seharusnya langsung bertindak, dengan diam saja. Kita bisa menghubungi dokter yang sudah dikhususkan untuk pemeriksaan virus corona ini, dan juga kita bisa datang langsung ke rumah sakit yang tersedia penanganan virus corona. Dan yang paling pasti itu jangan panik ya sebenarnya. Ya. Kita harus tetap waspada dan jangan lupa kita harus Terima kasih Ustaz Gilang Permata sudah memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa sekali itu ilmunya untuk kita semua. Jadi itulah penjelasan dari Rizka tentang virus corona atau COVID-19. Untuk selanjutnya kita akan menayangkan tentang contoh-contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Selamat menonton. Ini adalah tutorial cara memakai masker yang benar dan yang salah. Masker yang salah. Nah, ini adalah masker yang tidak memiliki pengaruh untuk kesehatan. Masker yang benar. Nah, itu adalah masker yang sering digunakan oleh para dokter dan para awak medis lainnya. Oke, tutorial cara memakai masker yang benar dan yang sekarang tutorial cara memakai masker yang salah. Nah, cara memakai masker memanglah harus menutupi muka ya, sebagian muka. Tapi memakai masker seperti itu sangatlah salah. Dapat kita lihat matanya tertutup, hidungnya tertutup, tapi mulutnya terbuka. Nah, memakai masker yang seperti ini sangatlah salah sekali dikarenakan debu bisa masuk melalui rongga masker yang benar. Dapat kita lihat. Nah, inilah cara memakai masker yang benar. Jadi, hidung tertutup, mulut tertutup, debu pun tidak masuk. Di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembahasan tentang virus corona menarik diperbincangkan karena 3 alasan berikut. Yang pertama, virus corona bisa menyerang siapa saja. Salah satu yang paling menakutkan adalah realitas bahwa virus ini bisa menjangkit dan menginfeksi siapa saja dengan tanpa memandang ras, agama, negara, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Dapat kita ambil contoh, terinfeksinya Wakil Presiden Iran, Kepala Staf Angkatan Darat Italia, dan Menteri Perhubungan Indonesia membuktikan bahwa pejabat tinggi sekalipun bisa terinfeksi. Dunia belum terbiasa dan kaget akan kehadiran virus ini. Mewabahnya virus ini secara serempak, banyaknya korban, dan kebingungan penanganan di berbagai negara, baik negara miskin, negara berkembang, dan negara modern di berbagai benua, baik yang memiliki
beberapa iklim ataupun yang beriklim tropis menunjukkan bahwa dunia belum siap dan bisa dibilang kaget akan kehadirannya virus ini. Alasan yang ketiga dan yang paling utama adalah karena virus ini beresiko mengakibatkan kematian bagi para penderitanya. Walaupun persentase kematiannya bisa dibilang tidak terlalu tinggi, tapi resiko inilah yang umumnya paling ditakuti di antara. Dari 3 alasan yang saya sebutkan, hanya penanganan yang baik, jujur, dan komprehensif yang kita butuhkan dan kita andalkan dari pemerintah. Semoga tidak ada lagi penanganan yang terkesan meremehkan dan pengguyon. Sudah saatnya bangsa kita serius. Adanya korban rakyat yang meninggal sudah cukup untuk menjadi alasannya. Semangat selalu untuk kita semua.